Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan, MKes. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketetalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha, Profesor Dr. Bahtiar Syaiful Bahri, MPD. Dan Profesor Dr. Mutimatul Faida, SAG, MAG, selaku Direktur PPIS. Dan Dr. Wiryo Nuryono, SPD, MPD, selaku Kepala SMCC, dan Dr. Retno Trihastuti, MPD Kons, selaku Kepala Seksi Etik dan Bimbingan Konseling. Dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Anang Kistianto, SOS MSI. Dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG, MEI. Dan Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Susanti, SPD, MSI. Dan Ibu Koordinator BK Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Ibu Putri Ulfa Kamalia, SPD, MPD. Serta pemateri kita yang luar biasa, yakni pemateri pertama yaitu Ibu Putri Ulfa Kamalia, SPD, MPD. Dan juga pemateri 2, Ibu Putri Aisyah, SOS M Medcom. Dan seluruh mahasiswa Bisnis Universitas Negeri Surabaya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat serta berkat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam webinar membentuk ketahanan mental untuk mahasiswa baru Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ana Syafitri, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya webinar pada hari yang luar biasa ini. Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Semoga dengan mengawali acara ini dalam keberkahan, semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya kepada Bapak Profesor Dr. Anang Kistianto, SOS MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur PPIS UNESA, Profesor Mutimatul Faida, beserta Bapak Ibu jajaran PPIS. Yang kami hormati pimpinan Selingkong FFP UNESA, Bapak Ibu Wakil Dekan, Prodi, rekan kasih, dan Bapak Ibu dosen yang kami muliakan dan kami hormati narasumber kita hari ini. Kebetulan dua putri ya, Ibu Putri Ulfa Kamalia dan Ibu Putri Aisyah, yang kami banggakan anakku mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, hidayah-Nya, serta kemurahan-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan webinar bersama dalam rangka mengembangkan ketahanan mental mahasiswa, khususnya siang ini mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku mahasiswa FEB Indonesia yang saya banggakan, di saat ini maupun di saat-saat mendatang, di era revolusi industri 4.0, society 5.0, serta isu-isu global di mana ketidakpastian global itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari, sudah menjadi tantangan kita sehari-hari, sudah kita rasakan saat ini, lebih-lebih di masa-masa yang akan datang. Di era saat ini maupun era yang akan datang, ketidakpastian itu terus mewarnai kita dalam praktek-praktek bisnis, organisasi, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lingkungan eksternal tidak lagi kompetitif, tapi hiperkompetitif. Turbulensi terjadi di mana-mana. Turbulensi kehidupan maksud kami terjadi di mana-mana. Tidak terlepas juga dihadapi oleh seluruh mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Sehingga resiliensi atau daya tahan menghadapi masalah yang kompleks, daya bangkit untuk bangun kembali jika menghadapi tantangan-tantangan yang terpuruk, itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga webinar membangun ketahanan mental mahasiswa ini urgent untuk dilaksanakan. Apalagi generasi Z saat ini, Gen Z, ya, di samping memiliki kelebihan-kelebihan kreativitas, inovasi, dan tentunya leadership, tetapi juga punya kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah resiliensinya bervariasi. Ada yang sudah tahan banting, ada yang masih sangat rapuh, sehingga penting dilakukan webinar dalam rangka membangun ketahanan mental mahasiswa, khususnya mahasiswa FEB Indonesia. Kami berterima kasih pada Direktorat BPIS, Bu Direktur, Prof. Muktimatul, beserta jajarannya yang telah roadshow membekali kami, khususnya mahasiswa kami, untuk terus membangun ketahanan mental mahasiswa. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf tadi yang terlewat, Bapak Ibu tim BK FEB Indonesia, Pak Dularko, Bu Putri, juga Pak Fahrul, dan teman-teman, kami berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya, yang mana kinerja BK sudah sangat baik di FEB Indonesia dalam rangka mendampingi mahasiswa FEB Indonesia. Demikian yang penting untuk kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan, support dukungannya. Luar biasa, FEB aman Pak Dekan. Amin, amin. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Anang Kristianto, SOS MSI, atas sambutannya. Sebelum lanjut ke acara inti, izinkan kami melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruh hadirin untuk melakukan on kamera. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Saya himbau kembali kepada para peserta bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Satu, dua, tiga.
Oke, untuk selanjutnya, untuk jalannya materi akan dipandu oleh moderator kita yang sangat hebat. Kepada Saudari Salsabila Maura, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Ana Syafitri sebagai Master of Ceremony yang sangat luar biasa dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Ekonomika dan Bisnis 2025, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsabila Maura sebagai moderator materi perjalanan yang akan ditempuh selama di UNESA dan materi Gen Z dan kekerasan berbasis gender di Indonesia yang akan menemani rekan-rekan sekalian dalam waktu 90 menit ke depan. Mohon perhatiannya untuk rekan-rekan sekalian, dipersilahkan mengaktifkan kameranya ya, karena pemaparan materi yang akan segera dimulai. Baik, pertama-tama langsung saja kita sambut pemateri hebat dan luar biasa kali ini, yaitu Ibu Putri Ulfa Kamalia, SPD MPD, dan Ibu Putri Aisyah, ESOS M-Medcom. Baik, kita cek sound terlebih dahulu ya kepada pemateri kita hari ini. Selamat siang Ibu Putri Ulfa dan Ibu Putri Aisyah. Ya, selamat siang Mbak Salsa. Selamat siang, Mbak. Iya Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu Putri Ulfa dan Ibu Putri Aisyah? Ya, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya Bu. Oke, nah ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pasti teman-teman udah pada nggak asing kan ya dengan pepatah tersebut. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat terlebih dahulu pemateri pertama yang telah kita hadirkan pada webinar kali ini, yakni Ibu Putri Ulfa Kamalia SPD MPD selaku Koordinator Bimbingan dan Konseling Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Oke, rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sepertinya udah nggak sabar nih ya untuk menyimak materi pertama webinar ini, dan langsung saja kepada Ibu Putri Ulfa, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Salsabila. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, nah saya sangat senang sekali nih dapat hadir di tengah-tengah rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2025. Selamat datang di lingkungan kampus yang akan menjadi rumah baru bagi kalian untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah membangun ketahanan mental mahasiswa. Topik ini sangat penting karena perjalanan kalian di dunia perkuliahan bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga bagaimana kalian mampu bertahan, beradaptasi, dan tumbuh menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Nah, jadi saya berharap di sini nanti kita bisa berbagi pengalaman, wawasan, serta strategi praktis agar teman-teman semua dapat menjalani perkuliahan dengan lebih siap, lebih tangguh, dan tetap bersemangat. Nah, sebelum materi yang akan saya paparkan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu tim bimbingan dan konseling Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya agar para mahasiswa di sini bisa mengenal lebih jauh dengan dosen BK di setiap prodinya masing-masing untuk membantu kalian dalam menghadapi masalah pribadi, akademik, sosial, ataupun emosional. Jadi nanti kalian tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kampus.
Nah, jadi perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Moderator, saya Putri Ulfa Kamalia. Di sini saya diamanahi menjadi koordinator tim BK dan saya juga menjadi tim BK program studi pendidikan ekonomi UNESA. Mana nih suaranya? Atau mungkin raise hand mahasiswa baru 2025 Prodi PE? Nggak ada yang raise hand ya? Oke, nih sudah ada yang raise hand ya. Jadi sudah bergabung mahasiswa-mahasiswa PE. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari program studi pendidikan akuntansi ada Pak Amirul Aris SPD MAK. Monggo Pak Amirul bisa menyapa terlebih dahulu para maba, terutama maba Prodi PAK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Amirul dari Pendidikan Akuntansi. Terima kasih Bu Putri. Oke, matur nuwun Pak Amirul. Selanjutnya ada dari S1 Pendidikan Bisnis. Ini didampingi oleh Bu Wina Ika Irawati SPD MPD. Monggo Bu Wina. Oke, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Ika Irawati, anggota tim BK dari Prodi Pendidikan Bisnis. Terima kasih Bu Putri. Oke, Bu Wina. Selanjutnya dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ada Bu Durinda Puspasari SPD MPD. Monggo Bu Durinda. Baik, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Saya dengan Durinda Puspasari dari Prodi Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selamat bergabung adik-adik mahasiswa. Oke, matur nuwun Bu Durinda. Selanjutnya dari S1 Akuntansi ini ada Bu Dr. Ika Permatasari, SEAK MAKCA. Monggo Bu Ika bisa menyapa mahasiswanya. Oke, Bu Ika berhalangan karena ada kegiatan lain ya. Selanjutnya program studi S1 Bisnis Digital didampingi oleh Bapak Dr. Dian Septawihara SPMM. Monggo Pak Dian. Baik, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mahasiswa S1 Bisnis Digital, perkenalkan nama saya Dian Septawihara. Selamat bergabung dan tetap semangat serta sehat selalu buat teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Putri. Oke, Pak Dian. Untuk selanjutnya dari program studi S1 Ekonomi didampingi oleh Bu Dr. Luki Rahmawati SEMSI. Monggo Bu Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Bu Luki Rahmawati dari BK S1 Ekonomi. Sudah Bu Putri. Matur nuwun Bu Luki. Selanjutnya, nah ini dosen favorit jadi program S1 Ekonomi Islam, Pak Dr. Arasi Fahrullah, SOS MSI. Monggo Pak Fahrul. Halo, Assalamualaikum teman-teman dari S1. Walaupun saya belum mengajar kalian, saya yakin saya ada di hati kalian ya. Terima kasih Bu Putri. Matur nuwun Pak Fahrul. Berikutnya dari program studi S1 Manajemen. Nah, ini ada Pak Dr. Dwiarko Nugroho Seno, SPSI MM. Monggo Pak Dwiarko menyapa mahasiswa baru. Baik, terima kasih Fitri. Ya, perkenalkan nama saya Dwiarko Nugroho Seno dari Prodi S1 Manajemen ini ya. Selamat datang mahasiswa baru, semoga sukses, semangat dalam petualangan baru di dunia perkuliahan. Mana raise hand-nya itu nggak kelihatan semua ini ya. Nah.
Jangan nggak ada yang datang. Wah, nggak nampak ini, Pak. Wih, ini bikin redek ini. Wah, oke, terima kasih Bu Putri. Saya kira itu aja Bu Putri. Matur nuwun Pak Duharto. Masih di Prodi S1 Manajemen ada Bu Dr. Nindria Untarini, SEMSI. Monggo Bu Nindria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa angkatan 2025. Selamat datang bergabung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Nindria Untarini, salah satu dari tim BK Prodi S1 Manajemen. Semoga kalian bisa melanjutkan studi tepat waktu dengan baik dan semoga tidak ada bermasalah selama menjalankan studi di sini. Terima kasih, Putri. Mas Numun, Bu Nindria. Berikutnya, nah ini dosen favorit juga ini. Monggo masih dari Prodi S1 Manajemen, Bu Dr. Harlina Media Swati, SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik angkatan 25, adik aja ya biar kita kan sepantaran gitu. Selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya adik-adik dari S1 Manajemen. Salam kenal, saya Harlina. Kami semua di sini tim BK berharap adik-adik bisa menyelesaikan studi tepat waktu, itu harapan kami, dan tidak banyak mempunyai masalah yang harus berhubungan dengan kami di tim BK, begitu. Salam sukses selalu, semangat untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Terima kasih Bu Putri, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kalian sudah berkenalan dengan dosen BK masing-masing prodi kalian. Nampak wajah-wajah tim BK di sini kan ramah-ramah ya. Jadi tidak perlu takut untuk misalnya mau konsultasi terkait ada masalah atau apa gitu ya. Jadi nanti mahasiswa jadi lebih nyaman dan berani untuk berkonsultasi karena sudah tahu ini tadi ya siapa saja orang-orang di balik pelayanan bimbingan dan konseling setiap prodi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Selanjutnya pemaparan materi mengenai perjalanan di UNESA dimulai dari saat ini. Untuk operator minta tolong ditampilkan. Yang bisa di next Pak Dian. Slide berikutnya Pak Dian. Nah, jadi di sini slide berikutnya kita akan membahas begitu ya mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh maba. Nah, ini mungkin salah satunya atau salah dua dan salah tiganya gitu ya, atau semuanya ini terjadi pada diri kalian, yaitu yang pertama homesick yang melanda, kemudian adaptasi dengan budaya baru, dan selanjutnya ada adaptasi dengan sistem perkuliahan. Oke, penjelasannya di next slide Pak Dian. Nah, di sini sedih, kangen, ya. Jadi mungkin di sini kalian merasakan bergejolak begitu ya di dalam diri kalian. Aku kenapa? Apakah aku sedang baik-baik saja? Karena kalian merasakan homesick, ya. Jadi homesick itu adalah perasaan rindu terhadap rumah atau kampung halaman atau pada orang-orang tercinta seperti keluarga atau teman. Homesick terjadi karena keterikatan emosional
homesick terjadi karena keterikatan emosional yang kuat dengan rumah dan keluarga. Ya, kemudian kesulitan beradaptasi dengan gaya hidup dan lingkungan baru, serta perasaan tidak nyaman, takut atau stres di tempat baru. Nah, jadi memang sebagai mahasiswa baru ini ada beberapa tantangan ya. Salah satunya kan homesick atau rindu kampung halaman yang biasanya SMA-nya deket gitu kan dari rumah, tapi setelah kuliah ya kan merantau begitu ya di Surabaya. Jadi di sini kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru atau merasa tidak nyaman di lingkungan yang baru. Nah, pertanyaannya di sini ketika kalian menghadapi atau mengalami hal-hal seperti itu, apakah ketika kita merasa rindu rumah itu berarti kita tidak baik-baik saja? Tidak ya. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Jadi wajar bagi kalian yang mungkin ini adalah pengalaman pertama merantau seperti itu. Jadi homesick itu adalah sesuatu hal yang wajar. Oke, next slide, Pak. Nah, jadi di sini tanda-tanda homesick ya seperti apa. Jadi kita bisa merasakan berbagai gejala emosi dan juga perilaku. Jadi di sini yang pertama ada rasa rindu yang mendalam, mau pulang gitu ya. Sangat menanti-nanti weekend dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, emosi-emosi negatif juga turut muncul. Seperti sedih, cemas, kesepian, merasa terasingkan. Kemudian yang ketiga, sulit tidur atau tidurnya tidak nyenyak, lemas, tidak bersemangat untuk menjalani kegiatan saat berkuliah atau mengerjakan tugas jadi sulit fokus. Dan adanya keinginan untuk terus menelpon, video call keluarga dan teman gitu karena merasa sendiri, bingung mau ngapain gitu kan. Nah, selanjutnya Pak. Terlalu cepat, Pak. Nah, jadi jika kamu mengalami homesick itu adalah hal wajar ya, karena sedang mengalami perubahan besar dalam hidup keluar dari zona nyaman. Jadi it's okay bahwa homesick itu juga sebagai tanda bahwa kalian punya ikatan emosional yang kuat dengan rumah dan orang-orang di sekitar. Jadi jangan merasa aneh atau mungkin sampai depresi seperti itu ya ketika mengalami homesick. Jadi ini hal yang wajar bagi kalian yang merupakan mahasiswa baru. Next. Nah, jadi cara-caranya gimana untuk mengatasi homesick itu ya biar bisa tetap bertahan dan beradaptasi. Yang pertama bisa menjalin komunikasi dengan keluarga di rumah melalui telepon, chat, dan video call karena sekarang kan sudah canggih begitu ya era teknologi. Jadi kalau misalnya kangen sama orang tua bisa langsung telepon, video call seperti itu. Kemudian juga aktif berkegiatan dengan berolahraga, melakukan hobi atau mengikuti kegiatan sosial. Jadi biar pikirannya itu tidak homesick gitu ya. Jadi dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Selanjutnya mencari teman baru dan membangun jaringan sosial di lingkungan baru. Ya, jadi boleh sekali nih untuk kenalan sama kakak tingkat satu prodi supaya bisa sharing pengalaman lebih banyak untuk berbagi pengalaman. Kemudian eksplorasi lingkungan baru, terutama layanan yang disediakan oleh kampus. Jadi manfaatkan fasilitas-fasilitas yang di kampus, misalnya ada lapangan lapangan tenis, lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga kalian bisa dengan cara bercerita dengan orang yang dapat dipercaya seperti teman, sahabat, atau keluarga gitu ya. Jadi jangan ragu untuk bercerita gitu, jangan dipendam sendiri sehingga ketika mengalami homesick itu kalian bisa lebih terkelola dan kalian tetap semangat menjalani kuliah. Oke, next Pak. Nah, kemudian selain homesick ya,
Jadi mahasiswa baru tantangannya itu biasanya culture shock. Nah, ini dialami oleh mahasiswa baru dari daerah lain, sering mengalami kebingungan atau mungkin kesulitan beradaptasi karena perbedaan budaya dan kebiasaan. Nah, tips-tipsnya supaya cepat beradaptasi, jangan ragu untuk bertanya atau minta bantuan. Kemudian terbuka pada hal baru, tapi tetap memegang prinsip diri ya. Jadi jangan sampai terbawa arus yang negatif gitu ya. Dan juga saling menghargai serta toleransi. Jadi untuk culture shock ini bisa dihadapi atau diatasi dengan tips-tips ini. Next, Pak. Nah, kemudian selanjutnya tantangan yang berikutnya adalah mengenai adaptasi perkuliahan, di mana mahasiswa baru di sini juga perlu ya memahami karakteristik dosen, kemudian pemanfaatan website dan aplikasi yang ada di Universitas Negeri Surabaya, kemudian juga penggunaan tools dan platform pendukung akademik, pemahaman dan persiapan ujian bahasa Inggris atau yang biasa disebut TEP, dan juga strategi dalam mencari jurnal ilmiah. Karena di dalam dunia perkuliahan ini berbeda ya ketika dengan kalian dulu masih SMA. Seperti itu. Kemudian next. Nah, memahami karakteristik dosen. Jadi setiap dosen itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, ada yang karakteristiknya tegas, disiplin, ya punya standar tinggi, keseriusan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian juga menghargai proses belajar dan usaha, sehingga sangat menghargai proses gitu ya. Kemudian ada juga yang karakteristiknya ini kritis, ilmiah gitu, sehingga pola pikirnya logis, analitis, ketika di kelas menuntut argumen yang kuat gitu ya, bukan hanya opini pribadi. Kemudian juga gaya komunikasinya berbeda-beda, menyesuaikan penggunaan bahasa. Nah, ini karakteristik dosen yang perlu disesuaikan juga bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan masing-masing dosen tersebut agar komunikasi dengan dosennya lebih efektif sehingga nantinya proses pembelajaran kalian lebih nyaman. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya nih kalian juga bisa dan sangat perlu ya untuk pemanfaatan website serta aplikasi di UNESA. Nah, yang sudah mungkin kalian gunakan ini terkait SSO UNESA ya. Nah, di dalam SSO UNESA di sini juga ada layanan konseling ya. Jadi kalian bisa melakukan konseling secara online. Gitu. Nah, jadi manfaatkan sebaik-baiknya agar nanti juga bisa membantu perkuliahan kalian untuk pemanfaatan website dan aplikasi UNESA. Ini jadikan favorit guys, SSO UNESA pasti akan kalian sering gunakan ketika menjadi mahasiswa seperti itu. Selanjutnya next. Nah, ini untuk e-counseling ya, layanan e-counseling via SSO UNESA. Kalian bisa cek ya, bisa klik atau mungkin bisa mencoba ya layanan e-counseling kalau misalnya kalian ada yang mau dikonsultasikan seperti itu. Next, Pak. Selanjutnya, nah untuk My UNESA ini adalah portal utama akademik ya. Jadi di situ ada kaitannya dengan perkuliahan kalian ya, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini aplikasi ya. Jadi aplikasi yang bisa kalian gunakan melalui handphone kalian seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini strategi mencari jurnal ilmiah. Nah, ini dibutuhkan ketika kalian mengerjakan tugas-tugas perkuliahan
ya butuh referensinya dari jurnal-jurnal ilmiah, begitu kan. Nah, jadi di sini nanti kalian tentukan topik dan kata kunci ya. Sumber-sumbernya juga harus yang terpercaya ya, jadi bukan dari blog atau berita-berita yang kurang akurat seperti itu. Jadi harus sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari Google Scholar, dari DOAJ, Directory of Open Access Journals, dari ResearchGate, dari Sinta, Scopus, dan juga kalian nantinya harus memeriksa kredibilitas jurnal dan artikel yang akan kalian gunakan sebagai referensi ketika kalian mengerjakan tugas gitu ya. Nanti ini kalian bisa cari fitur filternya di setiap pencarian ini agar lebih mudah ya. Jadi topiknya kalian apa? Misalnya tentang pendidikan kah, atau mungkin ekonomi, atau akuntansi, ya, atau ekonomi Islam begitu. Jadi nanti kalian gunakan fitur filter dan manfaatkan referensi dari artikel terkait. Next. Nah, ini untuk alamat-alamat website ya yang bisa kalian manfaatkan, kalian gunakan sebagai bahan referensi untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah kalian. Ya, mulai dari Google Scholar, ResearchGate, Sinta, DOAJ, dan Scopus. Oke, next, Pak. Nah, selanjutnya ini merupakan penggunaan tools dan platform pendukung akademik. Mulai dari Mendeley, ya, jadi Mendeley ini adalah sebuah tools untuk menyimpan dan mengelola referensi secara digital. Jadi tidak lagi secara manual ya, ketika menginput daftar pustaka atau sumber referensi, tapi menggunakan tools atau alat bantu berupa Mendeley, membuat kutipan dan daftar pustaka otomatis. Kemudian di sini juga ada Turnitin. Nah, Turnitin ini sebagai perangkat lunak pendeteksi plagiarisme atau similarity checking, dan pada penugasan biasanya Turnitin atau plagiasinya itu 20-25%. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan terus langsung comot gitu ya dari internet kemudian kopas, nah itu akan terdeteksi plagiarismenya dengan tools atau bantuan dari Turnitin. Kemudian ini ada IPUSNAS ya, Perpustakaan Digital Nasional Indonesia yang dikelola oleh Perpusnas RI. Jadi di sini kalian bisa mengakses buku digital secara gratis dan legal. UNESA pun juga bisa ya, jadi nanti kalian bisa akses library.unesa.ac.id. Ini ya, akses layanan perpustakaan UNESA pada library.unesa.ac.id. Di situ banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan. Next. Nah, selanjutnya, ya, ini kalian mahasiswa baru ya, pastinya di awal kalian sudah ujian mungkin ya. Mungkin ada yang sudah atau ada yang belum ya. Biasanya serentak ya untuk ujian bahasa Inggris, TEP, Test of English Proficiency, merupakan bagian penting dari evaluasi akademik di perguruan tinggi dan sebagai syarat administratif kelulusan kalian nantinya. Nah, untuk PUSBA, Pusat Bahasa UNESA, di sini memfasilitasi tes TEP gratis untuk mahasiswa dengan skor minimal 427 untuk dinyatakan lolos. Jadi awal-awal pertama itu masih gratis. Ya. Kalau misalnya lolos nilainya di atas 427, nah berarti ya sudah bisa nanti bebas gitu ya, kalian udah lulus. Tapi kalau misalnya belum lulus, ya kalian harus tes lagi. Tes lagi ya berbayar. Jika gagal meraih skor minimal, maka harus mengikuti tes kembali dan membayar. Hasil skor TIP ini dapat digunakan selama pendidikan S1 saja. Jadi kalau misalnya selama ketika menjadi maba ini lolos gitu ya, bisa digunakan sampai nanti kelulusan ya. Durasi waktunya kan 4 tahun itu masih bisa. Kalau misalnya TOEFL dan lain sebagainya ada jangka waktunya 2 tahun. Nah, tapi kalau untuk TEP UNESA ini nanti bisa kalian gunakan sebagai syarat kelulusan kalian nantinya gitu ya, meskipun sudah lebih dari 2 tahun. Oke, next. Sebelumnya, Pak. Nah, jadi
Ini pemahaman dan persiapan ujian bahasa Inggris atau TEP. Strateginya apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi kalian rutin berlatih menggunakan buku atau aplikasi simulasi, sekarang sudah banyak ya untuk latihan-latihan secara online. Kemudian juga menonton video pembelajaran yang berbahasa Inggris untuk melatih kemampuan listening kalian. Ya. Kemudian mempelajari kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris dan juga sebelumnya masih belum. Nah, mengikuti pelatihan ya, tentu saja nanti ada juga yang disediakan pelatihan oleh Pusat Bahasa UNESA. Seperti itu. Next. Nah, jadi kalian sudah siap lulus tepat waktu? Are you ready? Jadi kalian sudah harus menetapkan tujuan yang jelas dan juga membuat rencana semester dan jadwal studi, kemudian bangun relasi yang luas, manfaatkan sumber daya kampus, sediakan waktu untuk istirahat juga, jangan terlalu diforsir. Nah, jadi itu ya materi mengenai langkah di UNESA dimulai dari saat ini. Nah, jadi perlu diingat bahwa perjalanan kuliah kalian tadi selain penuh tantangan yang tadi sudah dipaparkan, tapi kalian juga diharapkan memiliki mental yang tangguh sehingga kalian bisa menghadapi tantangan-tantangan itu tadi. Seperti itu. Ya, cukup materi dari saya. Nah, ini keep going, keep growing, and keep glowing. Ya, jadi success is yours. Ya, jadi itu materi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas ilmu yang sangat berharga yang telah disampaikan oleh Ibu Putri Ulfa. Kita berikan reaction dan tepuk tangan terlebih dahulu kepada pemateri kita yang hebat ini ya teman-teman. Oke, rasa-rasanya kurang lengkap ya jika pemaparan materi tidak disertai dengan pertanyaan yang menarik dari rekan-rekan sekalian. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi pertama ini, boleh raise hand, lalu bisa on mic untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Atau boleh melalui kolom chat dan jangan lupa menyertakan identitas diri. Boleh. Untuk pertanyaan kami ambil kira-kira 2 pertanyaan, boleh Ibu Ulfa? Ya, boleh. Silakan. Oke. Oke, Bisa baik. raise hand Bagi atau rekan-rekan, kolom chat ya, dituliskan di iya, kolom. iya, benar. Bisa raise hand dan di kolom chat juga boleh. Malu-malu sepertinya ini Mbak Salsa ya, mahasiswa baru. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ayo dikonsultasikan. Oke, sudah ada 2 penanya, Ibu. Boleh dari yang pertama mungkin dari Kak Siti Fadilah. Bisa disebutkan namanya dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fadila Espanyol dari kelas manajemen 25D. Untuk Ibu pemateri tadi, saya ingin bertanya bagaimana cara mahasiswa baru itu mengatasi homesick yang berlebihan. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, apakah langsung dijawab atau ditampung dulu, Ibu? Bagaimana kalau langsung dijawab aja biar nggak lupa? Oke, boleh Ya. Ibu. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Ini pertanyaan dari Mbak Siti Fadila. Sepertinya sedang sakit ya Mbak Siti Fadila ini. Iya. Sakit apa Mbak? Usus buntu, Bu. Maaf. Oh iya. Semoga segera diberikan kesembuhan ya Mbak Siti Fadila. Semuanya mendoakan Mbak Siti Fadila di sini ya biar cepat sembuh, dan saya apresiasi nih untuk semangatnya tetap mengikuti webinar ini. Kita beri reaksi love ya atau tepuk
tangan nih untuk Mbak Siti Fadila ya yang masih tetap semangat meskipun dalam kondisi sakit. Oke. Jadi pertanyaan dari Mbak Siti Fadila tadi, bagaimana sih Bu untuk mengatasi homesick yang berlebihan begitu ya. Mbak Siti Fadila asalnya dari mana, Mbak? Sebelumnya saya dari Papua, Bu, Papua Tengah. Papua Tengah. Oke. Nah, di sini di Surabaya ini ngekos atau ada keluarga atau gimana, Mbak? Saya ngekos sendiri, Bu, tapi ada saudara di Sidoarjo. Oke. Ya, jadi hal itu yang merupakan sesuatu hal yang wajar ya, Mbak Siti Fadila, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa homesick itu sesuatu yang wajar dan bukan sesuatu yang mencemaskan begitu ya, Mbak Siti Fadila. Jadi jangan terlalu overthinking gitu. Nah, Mbak Fadila coba cari komunitas ya. Biasanya kan mahasiswa-mahasiswa itu ada komunitas asal daerahnya masing-masing, Mbak. Nah, untuk prodinya sendiri, di prodinya sendiri ada nggak kira-kira yang dari tempat asal yang sama, Mbak Fadila? Ada, angkatan 2025 ada 1 orang sama kayak aku dari Papua Tengah, Ibu. Nah, udah jadi bestie berarti ya, karena satu daerah ya. Ya, jadi, nah pasti nanti di kakak tingkatnya itu juga ada ya. Jadi nanti silakan mungkin untuk mengatasi rasa rindu begitu, atau mungkin juga mengalami culture shock ya, yang awalnya dari Papua Tengah kemudian ke Surabaya begitu ya, mengalami culture shock. Jadi nanti Mbak Fadila mencari komunitas, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, Mbak Fadila di sini bakatnya apa, Mbak, kira-kira? Sukanya apa? Nyanyi kah? Atau menari? Atau apa? Saya suka menulis cerita, Bu. Oke, menulis cerita apa? Novel? Iya, Atau Bu. cerita novel? Oke, nah untuk menulis itu nanti ada UKM-nya ya, Mbak Fadila. Jadi nanti Mbak Fadila bisa mengikuti UKM, unit kegiatan mahasiswa, untuk menyalurkan hobi atau passionnya Mbak Fadila di sini. Sehingga nanti Mbak Fadila tidak merasa sendiri ketika sudah bergabung di UKM yang sesuai begitu dengan passion atau bakatnya Mbak Fadila. Jadi nanti Mbak Fadila merasa enjoy dan bisa apa ya? Bisa mengalihkan begitu ya, mengalihkan dari perasaan homesick itu tadi. Nah, ini Mbak Fadila belum pulang ya berarti ke Papua semenjak ini masuk kuliah. Iya, baru sebulan di sini, 2 bulan. Sudah 2 bulan. Nah, itu pasti homesick sekali ya Mbak Fadila, ini merasakan homesick sekali ya. Jadi jangan sampai dibuat kepikiran gini ya. Cepat sembuh Mbak Fadila. Jadi itu ya, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan cari teman baru gitu ya, sehingga tidak merasa sendiri Mbak Fadila. Yes. Semangat ya, cepat sembuh ya Mbak Fadila. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan apabila ada pertanyaan lagi. Iya, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Naila Azura. Mungkin bisa langsung on mic, Kakak. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu Putri. Biasanya kan pertanyaan saya biasanya kan saat kita kuliah, apalagi masih masa-masa maba kan bertemu banyak teman-teman baru. Nah, dari teman-teman baru tadi, misalnya teman sekelas itu kan kayak ada yang punya potensi masing-masing, ada yang pinter ini, pinter ini. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa overthinking, rasa ketertinggalan dari teman-teman kita, Ibu? Terima kasih. Ya, Mbak moderator, langsung saya jawab tak ini? Karena 2 pertanyaan ya. Iya, ibunya langsung dijawab atau mungkin mau ditampung lagi? Ya, langsung dijawab aja. Oke, baik Ibu. Ya. Saya persilahkan. Ini tadi yang bertanya Mbak Sula. Sepertinya saya tidak asing ya, ini masuk saya ini dari pendidikan ekonomi ya. Jadi pertanyaannya
Yang tadi bagaimana sih cara kita untuk mengatasi overthinking kita misalnya melihat teman kita lebih sukses dari kita atau melihat teman kita lebih pintar daripada kita. Nah, jadi sadari yang perlu pertama kali Mbak Naila ini ya, cara yang bisa membantu. Yang pertama, itu sadari bahwa setiap manusia atau setiap individu itu punya timeline yang berbeda. Ya, waktunya masing-masing. Jadi tidak semua orang itu bisa sukses bersamaan pada waktu yang sama. Jadi tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kemudian langsung overthinking akan malah nanti gak bisa untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan. Itu ya Mbak Naila. Kemudian yang ketiga, coba mindsetnya dari Mbak Naila ini untuk grow mindset. Jadi kalau misalnya kita melihat teman yang lain bisa, oh aku juga pasti bisa. Gitu. Kalau misalnya ketika kita melihat teman lainnya bisa, terus kita, aduh gimana ya teman yang itu kok pintar, teman yang itu dapat nilai A, aku kok, nah aku kok nggak bisa. Nah ketika sudah sampai mindsetnya seperti itu akan terpengaruh di alam bawah sadar Mbak Naila bahwa nanti Mbak Naila nggak bisa. Gitu. Jadi ubah pola pikir atau mindsetnya harus positif dan berpikir maju gitu ya. Jadi fokus ke target dan tujuan yang ingin dicapai oleh Mbak Naila. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan orang lain karena kan berbeda dan semua orang itu punya waktunya atau timeline-nya masing-masing seperti itu Mbak Naila. Kemudian yang ketiga bisa juga Mbak Naila memberikan reward atas capaian-capaian yang sudah didapatkan oleh Mbak Naila. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu melihat keberhasilan orang lain dan kita hanya melihat kelemahan kita. Kita tidak melihat passion kita. Gitu. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan atau memperoleh sesuatu gitu, berilah reward dikit-dikit. Oke, terima kasih kamu sudah berhasil gitu ya, misalnya mengerjakan tugas gitu ya. Oke, ayo kita beli es krim gitu. Berkata dengan diri sendiri gitu ya, untuk menyemangati diri sendiri. Sudah bagus, sudah berada di tahap ini, sudah selesai mengerjakan tugas, deadline, ayo kita beli es krim gitu. Ya, jadi memberikan reward terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan oleh Mbak Naila itu sendiri. Kemudian selanjutnya juga bisa atur prioritas ya. Jadi mana yang harus diprioritaskan itu ya harus menjadi fokus utama dan target utama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang prioritas itu dikesampingkan dulu. Ya, jadi karena lihat yang ini lebih ke depan, terus fokus utamanya Mbak Naila nggak kejar karena terlalu melihat dan membandingkan dengan orang lain seperti itu. Jadi intinya alihkan mindset yang Mbak Naila pikirkan itu, oh aku tertinggal ya. Nah, tapi ubah menjadi mindset yang apa ya, langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk bergerak maju ke depan. Begitu. Mungkin jawaban dari saya, Mbak Moderator, Mbak Naila, tetap semangat ya. Jadi jangan insecure, jangan thinking, karena tiap orang, tiap individu itu mempunyai timeline yang berbeda. Baik Bu Putri, terima kasih ya Ibu atas jawabannya. Sama, tetap semangat. Baik, Ibu Putri Ulfa, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin ada teman-teman mahasiswa FEB yang ingin bertanya lagi. Masih ada yang perlu ditanyakan dari materi pertama tadi. Boleh raise hand atau di kolom komentar. Jadi nanti kalau misalnya masih malu-malu bisa konsultasi ke dosen BK prodinya masing-masing gitu Mbak Talta ya. Iya benar sekali Ibu. Mungkin tadi ada yang raise hand tapi tidak jadi. Apakah mau raise hand lagi? Boleh banget.
Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan karena kurang lebih kita sudah 35 menit sudah berlalu. Kita sudahi terlebih dahulu ya diskusi pada materi pertama ini. Oh, mohon maaf Ibu, sepertinya ada yang bertanya di kolom chat Ibu. Nah, saya baca ya. Selamat sore Ibu, maaf mengganggu. Saya Alfat Sifat Daud Maulana, izin bertanya mengenai tes bahasa. Semisal jika tidak berangkat semester 1 dan mengulang biaya pendaftaran dan alur pendaftarannya bagaimana ya Ibu? Oke, ya terima kasih Mas Alfat terkait pertanyaannya. Jadi ketika semester 1 belum berhasil, itu bisa mengulang ya dengan prosedur pendaftarannya itu coba kalian ikuti sosmed pusat bahasa ya di Instagram itu untuk link pendaftaran, nomor pendaftaran, CP-nya jadi lengkap di situ. Ya, Mbak Salsa berapa sekarang daftarnya kalau STEP yang reguler? 50.000 ya, seingat saya kalau untuk S1 ya. Iya, kurang lebih 50.000 Ibu, kurang lebih 50.000 segitu. ya. Nah, jadi nanti untuk prosedurnya Mas Alfat bisa follow ya akun pusat bahasa Pusba Unesa di Instagram. Begitu. Ya. Terima kasih Mas Alfat. Oke, baik rekan-rekan FEB, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah cukup, untuk saya izin membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Ternyata banyak poinnya ya teman-teman dari materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Putri Ulfa. Yang pertama adalah homesick adalah hal yang wajar yang dialami mahasiswa baru. Hal ini justru menunjukkan kuatnya ikatan emosional dengan keluarga. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola dengan tetap menjaga komunikasi, aktif berkegiatan, dan membangun jaringan sosial baru. Yang kedua adalah culture shock dapat diatasi dengan sikap terbuka namun tetap memegang prinsip. Jangan ragu bertanya dan saling menghargai dalam perbedaan. Yang ketiga adalah adaptasi sistem perkuliahan memerlukan pemahaman karakteristik dosen, pemanfaatan optimal fasilitas digital UNESA seperti SSO, My UNESA, dan e-counseling, serta strategi pencarian literatur ilmiah yang tepat. Yang keempat adalah persiapan TEP dengan skor minimal 427 harus direncanakan sejak dini melalui latihan rutin dan pemanfaatan pelatihan gratis dari Pusat Bahasa UNESA. Yang terakhir adalah kunci sukses kuliah tepat waktu adalah perencanaan yang matang dengan tujuan SMART, pemanfaatan maksimal sumber daya kampus, membangun relasi luas, dan menjaga keseimbangan dengan istirahat yang cukup. Oke, baik. Mbak Salsa, saya izin tutup dengan pantun boleh? Boleh banget, boleh Bu, silahkan. Ya, oke. Sebelum diakhiri oleh Mbak Moderator ya, saya mau tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar baru. Beli buku bersama sahabat. Cakep. Tetap semangat, wahai mahasiswa baru, agar sukses raih masa depan yang hebat. Tetap semangat. Oke teman-teman, setelah kita memahami strategi adaptasi serta pemanfaatan sumber daya kampus, tentunya pertanyaan selanjutnya adalah apa aja sih bentuk kekerasan berbasis gender dan dampaknya pada Gen Z? Nah, untuk menjawab pertanyaan penting ini, saya akan menyerahkan waktu kepada pemateri kedua kita yang akan membahas tentang Gen Z dan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Mari kita sambut hangat teman-teman. Ibu Putri Aisyah, Esos Medcom, selaku Kasih Prevensi dan Intervensi Universitas Negeri Surabaya.
Oke, baik. Terima kasih banget, Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang Ye. juga. Selamat siang, Bu Putri. Ini kembaran saya, ini dua putri. Dua putri beraksi ini siang ini. Dua putri beraksi ya, Bu Putri. Insya Allah. Semoga sehat selalu, Bu. Semoga sehat selalu Ibu juga. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan FEB yang telah memfasilitasi kami untuk menyapa adik-adik yang bergabung di UNESA 2025 ini. Terima kasih juga untuk Mbak Moderator yang telah memberikan waktu bagi saya. Sebelum saya masuk materi, itu tadi kami dari PPIS ingin memberikan apresiasi nih untuk adik siapa tadi yang sedang sakit tapi semangat ngikutin Zoom. Coba saya cek namanya dulu. Ibu Siti, Kakak Siti Fadilah. Oke, Fadila Espanyo ya, Siti Fadila Espanyo. Oke, tadi langsung saya ditelepon oleh Kabid SMCC. Semangatnya harus kita apresiasi itu. Nah, nanti Kak Mahla tolong Kak Fadila di approach ya untuk nomor telepon. Saya nggak tahu nanti dapat apa tuh dari Pak Wirya. Oke. Semoga cepat sembuh ya Fadila untuk proses penyembuhan usus buntunya. Semoga segera pulih dan bisa kembali beraktivitas bersama teman-teman. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Saya izin share screen dulu ya kawan-kawan ya. Baik, tadi moderator sudah menyampaikan bahwa pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang Gen Z dan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Nah, karena Kenapa tema ini penting untuk kami sampaikan sedari awal pada kawan-kawan, sebab di direktorat kami, nah nanti saya akan menyampaikan apa sih direktorat PPIS ini. Di direktorat kami itu trennya dalam 1 tahun terakhir, laporan mengenai kekerasan berbasis gender itu meningkat kawan-kawan. Jadi banyak mahasiswa yang melapor pada kami bahwa mereka mengalami kekerasan, baik itu kekerasan online di dunia maya maupun kekerasan yang terjadi secara langsung. Dan sebagian besar kekerasan itu memang berbasis gender atau karena ya itu tadi terkait dengan kalau kita bicara gender itu kan pembedaan, bukan perbedaan laki-laki dan perempuan ya, tetapi pembedaan peran laki-laki dan peran perempuan di masyarakat. Nah, nanti kita akan cek satu persatu. Tapi saya mau membuka ini dengan sebuah contoh kasus dulu, kawan-kawan. Nah, bisa teman-teman lihat ya di screen ini contoh kasusnya nih. Ada mahasiswa namanya Ara. Kalau ada kesamaan nama ya mohon maaf karena Ara ini adalah nama fiktif yang kami buat. Nah, Ara ini mahasiswa baru, dia berasal dari luar Jawa Timur dan tidak paham bahasa Jawa. Di WA grup angkatan, saya yakin kawan-kawan kan pasti punya grup WA angkatan ya. Nah, teman-temannya Ara sering menertawakan Ara dengan bahasa yang dia nggak paham karena pakai bahasa Jawa kebanyakan gitu. Ara juga kerap mendapatkan candaan dan godaan secara seksual dari kawan-kawan barunya ini di UNESA. Namun Ara nggak ngerti bagaimana membalas karena adanya kendala bahasa. Nah, kalau menurut kawan-kawan dari contoh kasus ini, apakah Ara bisa dikategorikan mengalami kekerasan atau ini hal yang ya lumrah dihadapi gitu? Lumrah atau wajar dihadapi. Silakan boleh mungkin 1-2 orang kalau mau memberikan komentar. Kalau menurut kalian kalau Ara gelisah itu wajar atau nggak usah, kalau kayak gitu mah nggak usah dianggap gitu. Atau kalau kalian jadi temannya Ara, apa yang akan kalian lakukan? Silakan.
Boleh ini di kolom chat ada Muafi Bintang Herlambang, nggak wajar, kasihan kalau kata Bintang ya, Muafi Bintang. Yang lain gimana? Kalau nggak wajar, kasihan, terus apa kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk membantu Ara? Silakan. Atau kalau kalian jadi Ara, kalian akan ngapain? Kalian nggak ngerti mereka membicarakan apa, tapi kalian tahu bahwa mereka sedang membicarakan diri kalian dengan tidak baik ya. Oke, Anthony bilang ya akan mengajari Ara bahasa Jawa. Kemudian Desya dilaporkan ditegur. Kalau dari Nindya, sangat wajar. Seharusnya jika mengalami hal tersebut lapor ke DPA. Oke. Lapor ke Bu Putri juga bisa sebagai tim BK fakultas gitu ya. Oke, yang lain? Memberikan saran masukan ke arah supaya keluar dari pertemanan toksik tersebut dan segera lapor. Nah, kalau yang toksik satu angkatan, masa keluar dari angkatan terus gabung ke angkatan mana gitu ya kan? Nggak wajar. Perbedaan itu lumrah, tapi Ara juga masih baru gitu ya di daerah tersebut, maka dari itu bimbing Ara, ajarkan Ara bahasa daerah sedikit demi sedikit dan rangkul Ara sebagai teman agar tidak merasakan sakit hati. Nah, ini opini Fadila dari bed rumah sakit. Oke, yang lain silakan. Udah lagi nggak? Nah, kawan-kawan, ada banyak Ara di sekitar kita. Mungkin sebagian dari Anda juga pernah mengalami apa yang Ara alami gitu kan ya. Apa yang Ara alami. Padahal yang Ara alami sebenarnya itu bentuk dari sebuah tindak kekerasan yang didapatkan Ara dari kawan-kawan angkatannya. Nanti kita lihat kenapa itu masuk kategori kekerasan. Dan memangnya itu masuk pada kekerasan jenis apa. Tapi sebelum ke sana, saya akan mengatakan bahwa kita sangat selama ini kita dididik di dalam sebuah atau kita dibesarkan di dalam sebuah masyarakat yang sangat permisif terhadap budaya kekerasan. Mungkin di masyarakat, di keluarga, di lingkungan rumah, dalam pergaulan sosial, dan juga termasuk di kampus. Masih banyak kawan-kawan kita yang belum terbiasa atau masih menormalisasi hal-hal yang sebenarnya itu tidak benar dan tidak wajar gitu ya. Masih dinormalisasi dengan itu cuman bercandaan, nggak usah berlebihan. Atau ada juga yang bersikap diam saja. Alah biarin aja deh, bukan urusanku. Wong Ara juga belum terlalu bisa bergaul gitu ya. Wong Ara juga anaknya nggak pernah bergaul sama kita, ngapain kita belain gitu. Padahal bisa jadi Ara memang masih proses adaptasi. Bayangkan dia harus mencerna semuanya secara bahasa, dia harus beradaptasi secara budaya, dia harus beradaptasi perpindahan dari SMA ke kuliah dengan culture, tentu culture kuliah, anak kuliahan itu kan berbeda dengan kultur dari teman-teman SMA gitu ya. Ara harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang demikian banyak itu. Sehingga dia memilih ketika dia sudah selesai kuliah, dia pengen segera kembali ke zona nyamannya, yaitu kamar kos misalkan. Bisa jadi tidak ada maksud dia untuk enggan bersosialisasi. Sehingga ketika dia mengatakan diam aja, biarin aja deh, bukan urusanku, Ara juga nggak pernah main sama aku, misalkan begitu. Nah, kadang kita temui juga yang demikian. Atau ada yang ikut-ikutan, semua orang juga begitu, maka itu menjadi tidak salah. Nah, ini budaya-budaya kekerasan yang kadang masih kita temui di kampus. Suka dan tidak suka kita akui bahwa memang masih ada. Nah, makanya kemudian kenapa
siang ini kita membincang ini supaya hal-hal yang demikian budaya kekerasan ini bisa kita minimalisir ya, atau bisa kita kikis sedikit demi sedikit. Kawan-kawan, saya mau mengajak kalian untuk melihat sebenarnya akar kekerasan ini apa sih? Kenapa orang itu cenderung menyakiti atau ada kecenderungan untuk menyakiti orang lain? Seneng kalau lihat orang lain itu nggak seneng. Senang ketika melihat orang lain itu menderita, menangis, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan, kekerasan itu asalnya dari sini. Ini adalah pintu gerbang terjadinya kekerasan. Ketika ada sebuah relasi kuasa. Apa itu relasi kuasa? Relasi kuasa ini relasi yang pasti terbentuk ketika kita berhubungan dengan orang lain. Berhubungan sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai dosen dengan mahasiswa, sebagai kolega, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam relasi tersebut ada hierarki, ada jenjangnya. Artinya ada jenjang atau ada hal yang nggak setara. Ketidaksetaraan dan ada ketergantungan di situ. Ketidaksetaraan dan ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, dan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lain. Sehingga merugikan pihak yang tentu saja posisinya lebih rendah. Gitu. Dalam kasusnya Ara tadi, ada relasi yang tidak seimbang, ketidaksetaraan. Meskipun mereka sama-sama mahasiswa baru di sebuah universitas gitu ya. Meskipun mereka sama-sama maba, sama-sama semester 1, seolah-olah setara, tetapi dalam frame lain, dalam frame budaya, Ara dan kawan-kawannya ini tidak setara karena Ara minoritas, dia nggak tahu bahasa Jawa, bahasa yang digunakan oleh kawan-kawannya yang dominan itu tadi. Tetapi selain nggak setara, Ara juga punya ketergantungan. Kan nggak mungkin Ara kemudian tidak berteman dengan kawan-kawan satu angkatannya. Kan tidak mungkin kemudian Ara keluar dari WA group tersebut dan segala macam. Nah, disitulah relasi kuasa terjadi. Relasi kuasa ini dan orang kalau kemudian dia berada pada hierarki yang lebih tinggi atau punya kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain, dia seseorang tersebut akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, meskipun tidak semuanya ya. Nah, ini kawan-kawan, relasi kuasa itu bisa ekonomi antara yang kaya sama yang miskin. Makanya kemudian kita dengar kenapa sih orang kalau merasa dirinya secara ekonomi lebih kuat gitu, terus bisa sewenang-wenang sama orang lain. Ilmu pengetahuan, orang yang kita sering menemukan juga di dalam berita tentang guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya. Nah, guru dia punya kekuasaan jabatan yang lebih tinggi, juga secara pengetahuan lebih tinggi gitu. Nah, ini membuat membuat ketika seorang guru melakukan kekerasan terhadap siswa, siswa cenderung tidak berdaya dan tidak bisa melakukan pembelaan diri. Kekuasaan, jabatan, usia, keluarga kita tahu kalau misalkan anak menentang orang tua itu juga sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang itu tadi. Dari sisi agama, dari sisi organisasi atau lembaga. Nah, hal-hal ini yang membuat sebuah relasi itu rentan terjadi kekerasan, meskipun belum tentu itu terjadi ya. Tetapi ketika ada relasi kuasa, maka disitulah relasi itu berpotensi untuk menjadi sebuah tindak kekerasan. Nah, kawan-kawan, tetapi
kemudian kementerian itu melihat potensi kekerasan ini terjadi di perguruan tinggi. Artinya kalau dulu mantan Menteri Pendidikan yang saat ini sedang diproses oleh KPK, Nadiem Makarim itu pada masa kepemimpinannya dia menyatakan bahwa ada 3 dosa besar perguruan tinggi di Indonesia, yaitu dosa besar itu adalah yang pertama adalah bullying, kemudian kekerasan seksual, dan yang ketiga apa ya, saya jadi lupa ya, intinya ada tiga dosa besar, dan obat-obatan terlarang gitu. Jadi bahwa kampus ternyata juga menjadi tempat bersarangnya atau tempat beredarnya obat-obatan terlarang, sehingga Nadiem kemudian membuat Permendikbud yang mengatur tentang kekerasan seksual, karena kekerasan seksual itu menjadi isu yang semakin tahun semakin banyak laporan yang masuk terjadi di perguruan tinggi. Permendikbud awal itu muncul di tahun 2021 dan kemudian diperbarui di tahun 2024. Kalau dulu Permendikbud hanya mengatur tentang kekerasan seksual saja, bahwa Kementerian Pendidikan itu menyadari bahwa kampus menjadi satu institusi yang paling rentan atau paling rawan terjadinya kekerasan seksual. Makanya kemudian muncul Permendikbud yang mengamanahkan supaya kampus melakukan tindakan-tindakan nyata, melakukan pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Tapi di tahun 2024 Kementerian Pendidikan melihat bahwa ternyata di kampus itu tidak hanya kekerasan seksual saja yang mengancam mahasiswa dan sivitas akademika lain, tetapi juga ada jenis-jenis kekerasan lain. Kekerasan lain itu apa saja? Ada 6 jenis kekerasan, kawan-kawan. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini termasuk kekerasan yang tidak diperbolehkan terjadi di kampus. Kekerasan psikis juga termasuk kekerasan yang tidak diperkenankan terjadi di kampus. Yang ketiga, perundungan. Perundungan ini adalah bentuk khusus dari kekerasan, artinya kekerasan fisik, kekerasan psikis, tapi kalau itu diulang, terjadi secara berulang dan hanya menyasar orang-orang tertentu saja, ini masuknya pada perundungan. Jadi misal saya pakai Kak Salsa ya sebagai contoh ya, Kak Salsa, nggak apa-apa. Salsa ini satu ketika dia mendapatkan perkataan kasar gitu dari Mahla. Nah, dari Mahla operator kita siang ini. Kalau sekali Mahla menyampaikan kata-kata kasar, serangan yang itu membuat Salsa nggak nyaman, masuknya kekerasan psikis. Tapi kalau ternyata itu berulang kali dan hanya pada Salsa Mahla begitu, sementara pada kawan-kawan yang lain tidak begitu, masuknya berarti ke perundungan. Kemudian kekerasan yang keempat, baru ada kekerasan seksual. Kekerasan kelima adalah kekerasan diskriminasi dan intoleransi, serta yang keenam kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi semisal kalau kemudian Anda mestinya hari Minggu adalah waktu ibadah bagi teman-teman Kristiani misalkan, tapi ternyata setiap hari Minggu itu selalu ada kegiatan dari teman-teman Hima, katakanlah begitu, dan itu wajib diikuti oleh maba. Nah, ini berarti kegiatan yang tidak didasari oleh semangat toleransi. Bahkan Anda sudah izin, Kak, saya izin karena saya Minggu harus ibadah dulu, saya datang. Kalau sampai tidak diizinkan oleh panitia, maka itu masuk tindakan intoleransi. Ya, sama halnya dengan misalkan sudah waktunya Jumatan, tapi ternyata Anda dilarang untuk
Jumatan. Terus kebijakan yang mengandung kekerasan. Ini juga menjadi satu tindak kekerasan yang dilarang terjadi di perguruan tinggi. Kalau kemudian ini terjadi bagaimana? Nah, makanya itu kemudian ada Satgas PPKPT namanya, Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Kawan-kawan bisa melaporkan tindak kekerasan tersebut pada Satgas PPKPT. Siapa Satgas PPKPT itu? Nah, di kampus itu ada, nanti saya berikan ke Satgas PPKPT itu satuan tugas yang dibentuk khusus untuk menangani kekerasan. Anggotanya siapa saja? Anggotanya itu terdiri dari 3 unsur, ada dosen, ada mahasiswa juga di sana, juga ada tendik atau karyawan. Jadi semua unsur dari kampus terwakili di sana. Kalau teman-teman misalkan saya masih nggak nyaman kalau harus lapor sama dosen. Nah, teman-teman bisa mencari Satgas mahasiswa yang ada di sekitar teman-teman. Carilah Satgas mahasiswa, kalian bisa menjangkau teman-teman Satgas. Kami juga punya relawan-relawan Satgas di fakultas-fakultas. Nah, Anda bisa berkomunikasi sama mereka sebagai langkah awal untuk mencari dukungan jika kalian menjadi korban dari tindak kekerasan. Terus ini kekerasan berbasis gender. Kawan-kawan, saya nggak akan terlalu banyak teori, tapi saya akan menyampaikan bahwa ini menurut catatan akhir tahun dari Komnas Perempuan, tahun 2024 itu banyak terjadi penyebaran konten asusila, penyebaran data pribadi, perusakan reputasi, pelecehan, dan ancaman. Ini data di Indonesia, kawan-kawan. Nah, di UNESA bagaimana? Apakah menunjukkan tren yang berbeda atau sama? Ternyata trennya sama. Kekerasan berbasis gender online itu semakin banyak kami temui atau semakin banyak yang melaporkan kepada kami. Beberapa data kawan-kawan ini mungkin bisa semoga bisa menjadi gambaran bagi Anda supaya Anda bisa membuat sebuah perisai diri gitu. Tahun 2016 saja, artinya ini sudah hampir 10 tahun yang lalu, ada satu penelitian di Amerika Serikat sana pada 421 anak SMA. Dari 421 anak SMA, ketika ditanya, mereka ternyata lebih dari 50% mengaku setidaknya pernah 1 kali melakukan sexting. Saya sepertinya nggak perlu menjelaskan ya sexting itu apa, karena kawan-kawan pasti sudah tahu. Ada yang belum tahu sexting itu apa? Boleh raise hand yang nggak tahu sexting itu apa? Kalau sexting ini, Robi Ramdhani nggak ngerti sexting itu apa, Maelisa. Sexting adalah Anda texting itu kan berarti ngechat ya. Anda chat, tetapi chatnya itu bernuansa seksual. Chatnya itu chat mesum. Chatnya chat mesum, bernuansa seksual, atau bahkan kadang bertukar foto, bertukar video yang isinya adalah konten-konten seksual. Nah, namanya sexting. Nah, kemudian hampir 30% dari 421 anak ini pernah mengirimkan foto telanjang kepada kawannya. Dari mereka yang pernah melakukan, itu ada yang mengaku kadang terpaksa. Ada yang bilang saya sebenarnya nggak pengen, ya kan? 58%, hampir 60% itu mengaku terpaksa, 20% bilang terpaksa dan sebenarnya nggak pengen. Cuman sepertiga aja yang bilang bahwa ketika bertukar pesan mesum maupun foto mesum dengan pasangannya itu tidak sedang dalam keadaan tertekan. Artinya dia happy aja gitu ketika melakukan. Itu kan di Amerika, di Indonesia bagaimana? Nih, saya kasih riset satu lagi. Oh, ini alasannya kenapa sexting ini paling banyak alasannya supaya pacar atau pasangan atau kawannya itu senang gitu ya. Bikin pacar senang, terus pengen nunjukin kalau itu adalah tanda sayang. Ada yang takut kehilangan pacarnya.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini ada data dari Jawa Pos di tahun 2019. 90% anak sekolah dan kuliah di Jawa Timur pernah bertukar foto tanpa busana dengan pasangannya. 90%. Semoga 10% yang belum pernah itu semuanya ngumpul di UNESA gitu ya. Karena yang 90% ini tadi pernah bertukar foto dengan tanpa busana dengan pasangannya. Nah, padahal kawan-kawan ketika Anda melakukan sexting, Anda bertukar foto pribadi, Anda bertukar video, melakukan video call seks, VCS gitu, maka disitulah disitulah ancaman kekerasan seksual online itu mengancam Anda. Sering sekali yang kami dengar, laporan yang masuk pada kami adalah itu tadi, awalnya pacaran, seneng, bahagia, jatuh cinta satu dengan yang lain, terus kemudian karena mengikuti tren yang sekarang bahwa kalau sayang itu harus dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya dengan itu tadi, tukar foto, nggak pakai jilbab, kamu kayaknya cantik deh kalau nggak pakai jilbab. Nah, sudah mulai begitu, misal awalnya minta nggak pakai jilbab, terus kemudian minta kalau bajunya dibuka sedikit dan segala macamnya. Awalnya demikian. Terus lama-lama, apalagi kalau sudah putus, baru mulailah di situ peperangan terjadi. Fotonya disebar oleh mantannya, videonya disebar, atau tiba-tiba ditaruh di akun karena ketika pacaran biasanya tukeran ini ya, password untuk media sosial. Akhirnya media sosialnya dikuasai oleh mantan pacarnya itu tadi. Terus kemudian foto-fotonya disebar. Nah, hal-hal seperti itu sering kami dapati atau sering laporan itu masuk kepada kami. Itu yang kami sangat berharap pada kawan-kawan 2025 kehidupan kampus yang tadi Bu Putri Ulfa menyampaikan bahwa kehidupan kampus ini kehidupan kampus dengan budayanya yang baru tentu membuat kita ini merasa perlu beradaptasi. Terkadang ketika beradaptasi itu saya harus ngapain gitu. Kemudian jangan sampai kemudian kawan-kawan ikut-ikutan tren atau kemudian merasa bahwa kalau apakah memang seperti ini ya kalau pacaran ala mahasiswa itu gitu. Nah, jangan sampai kemudian muncul satu pikiran yang demikian, pikiran yang bahwa berpacaran itu harus berpacaran itu berarti harus melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh norma masyarakat, apalagi kemudian menjadikan itu sebagai sebuah dokumentasi yang itu nanti bisa merugikan kawan-kawan. Gitu. Dan kalau sudah jadi korban revenge porn ini ya, atau sekarang namanya NCII, non-consensual intimate image, atau sekstorsi, nah paling mudahnya disebut sekstorsi. Kalau sudah jadi korban, cenderung takut cari pertolongan. Kenapa takut? Ya karena takut disalahkan, ya kan? Nah salahnya dulu mau dan segala macam. Nah saya langsung ke sini saja kawan-kawan. Karena Mbak Salsa saya punya waktu berapa lama lagi Mbak Salsa? Oke, saya ke sini langsung ya. Jangan sampai kemudian kawan-kawan menjadi korban karena itu tadi, karena kita terbawa arus, kita kehilangan kontrol diri, karena kalau kita menjadi korban, maka ada beberapa dampak. Yang pertama dampak psikologis ya, pasti mentalnya itu kena. Beberapa kali tim kami harus menghadapi korban yang datang
badan gemeter semua, terus kemudian bahkan ada beberapa yang merasa ingin mengakhiri hidup karena malu dan lain sebagainya. Kemudian adanya stigmatisasi sosial. Nah, ini korban sering menghadapi stigma dari lingkungan sosial yang dapat memperdalam rasa malu, terus kemudian akhirnya mengisolasi diri, dan ini menghalangi korban untuk mencari dukungan dan pemulihan. Ini kawan-kawan dampak sosialnya, hubungan interpersonal juga jadi rusak, kalian akan takut lagi, nggak percaya diri untuk berteman dengan kawan-kawan kalian dan segala macamnya. Kalau dampak ekonomi pasti ya beban ekonomi ada yang nyebar itu bukan hanya karena sakit hati, tapi banyak juga yang nyebar terus kemudian minta imbalan kawan-kawan, minta pemerasan ya. Nah kalau kepemerasan ini biasanya pada teman-teman laki-laki. Jadi mas-mas kakak-kakak laki-laki yang ada di Zoom pada siang hari ini, kalau kalian tiba-tiba menerima perkenalan di medsos kalian dari cewek yang cantik sekali, too good to be true gitu ya, cantik, menarik, imut gitu ya, kayak cewek-cewek Korea minta kenalan, terus kemudian ngechatnya itu kayak ngechat ngajakin mesum terus, jangan mudah tergoda. Karena biasanya kalau sudah seperti itu, kalian akan diajak untuk teleponan atau video call seks, diminta untuk menunjukkan bagian-bagian privat kalian. Setelah itu selesai, yang menghubungi kalian bukan lagi cewek yang imut-imut itu tadi. Yang menghubungi adalah laki-laki atau orang yang lain yang akan mengancam Anda untuk biasanya mereka meminta uang jumlah tertentu, transfer, kalau enggak foto pada saat video call seks itu akan disebar. Nah ini terjadinya nggak lama, biasanya dalam waktu 6 jam sehari ketika kalian kenal sampai kemudian dapat video privat kalian. Oke, saya rasa itu ya. Nah ini mitigasinya gimana? Satu, jangan pernah bikin konten porno, mau itu diminta oleh pacar, mau itu diminta oleh siapapun gitu ya. Jangan pernah bikin chat mesum, bikin video, bikin foto. Terus kemudian lindungi data pribadi, nama lengkap, nama keluarga, alamat rumah, dan data-data teman-teman yang itu bisa membuat Anda mudah dikenali. Setting akun privat. Kalau perlu bikin second account. Ya, misalkan akun pribadi publik. Second account, kalau saya melihat second account itu bukan sebagai bentuk satu hal yang alay ya, tapi bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan diri. Lindungi password, selalu gunakan verifikasi login, kemudian jangan pernah berbagi password medsos dengan orang lain, meskipun kalian sedang jatuh cinta sama dia. Gitu. Saya tahu ya bahwa pekerjaan sia-sia adalah menasehati orang yang jatuh cinta, tapi tetap harus dinasehati supaya nanti nggak salah langkah gitu. Waspada bila kalian menggunakan sharing laptop, jangan mudah menerima permintaan pertemanan di medsos. Terus selalu waspada dengan aplikasi pihak ketiga, waspada juga dengan teman-teman baru, hindari berbagi tempat dan aktivitas secara real time, dan berhati-hatilah dengan jejak digital. Karena teman-teman, satu yang perlu kalian ingat, Tuhan itu Maha Pemaaf, tetapi netizen tidak. Jadi kalian hari ini misalkan berbuat dosa, meminta maaf pada Tuhan, besok Tuhan saya minta maaf dan segala macam pertaubatan gitu ya. Bisa jadi taubat kalian akan diterima. Tapi apakah netizen menerima pertaubatan yang begitu? Tidak. Jadi itu tadi ya, berhati-hati dengan jejak digital. Baik, itu saja dari saya, dan ini kawan-kawan di slide terakhir bisa teman-teman lihat ada hotline kami. Anda boleh menjangkau kami lewat hotline WA, follow Instagram kami. Nah nanti kalau sudah follow Instagram, di situ ada edukasi tentang kalau kena sekstorsi gimana caranya. Kalau saya yang kena bagaimana, kalau kawan saya yang kena saya harus ngapain. Terus
kalau menghadapi catcalling, ya orang melakukan catcalling itu saya harus ngapain dan segala macam. Biasanya kami memberikan edukasi juga lewat konten-konten Instagram di Satgas PPKPT_UNESA. Anda bisa kirim email atau langsung datang ke sekretariat kami di Rektorat Lantai 4. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kak Salsa selaku moderator. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang sangat berharga, Ibu Putri. Kita berikan tepuk tangan dan reaction terlebih dahulu teman-teman pada pemateri kita yang hebat ini. Oke, rasa-rasanya kurang lengkap juga ya teman-teman jika pemaparan materi tidak disertai dengan pertanyaan yang menarik dari rekan-rekan sekalian. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi Gen Z dan kekerasan berbasis gender di Indonesia, boleh raise hand lalu bisa on mic untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Atau boleh melalui kolom chat dan jangan lupa juga menyertakan identitas diri. Silakan teman-teman boleh raise hand dan bertanya untuk apapun yang mau ditanyakan dari materi kedua. Ayo teman-teman bagi mahasiswa FEB bisa bertanya, mungkin kalau tidak mau on cam bisa bertanya di kolom chat. Nggak apa-apa Kak Salsa, nggak ada pertanyaan. Yang penting teman-teman setelah ini ingat ya bahwa itu tadi lingkungan baru, pergaulan baru, kawan-kawan memang apalagi secara usia, kawan-kawan kan sudah dianggap dewasa ya kan, dianggap dewasa, eh, bisa mengambil keputusan-keputusan sendiri, tapi please, please bahwa dalam bertindak, apalagi mulai kenal, ya mulai ini perasaan apa sih, kalau aku deket sama dia tuh deg-degan banget gitu. Ada perasaan senang terhadap eh, kawan lawan jenis dan segala macam, mulai pacaran di kampus dan segala macamnya. Nah, yang penting ingatlah materi pada siang hari ini gitu bahwa pacaran itu nggak harus ya hanya hanya seputar sentuhan fisik dan segala macam gitu. Pacaran tuh bisa ke perpus bareng, ngaji bareng, terus kemudian apa berkompetisi dan saling support soal nilai. Nah, hal-hal itu kan lebih produktif ya gitu dan pasti akan ya nggak bikin teman-teman menyesal lah nantinya gitu. Oke, silakan Kak Salsa. Oke, baik Ibu, berarti ini sudah dicukupkan atau bagaimana? Silakan kalau ada yang bertanya masih boleh atau kalau ya itu tadi yang penting tuh sepertinya saya yakin teman-teman tuh sudah paham gitu ya. Sudah paham aduh istilah ekstorsi itu sudah teman-teman Gen Z bahkan mungkin lebih paham lagi trennya sekarang seperti apa gitu. Nah, terus kemudian catcalling dan segala macam itu hal-hal yang lebih dekat dengan kawan-kawan, tetapi itu tadi yang perlu saya tekankan bahwa
ada banyak situasi yang kadang membuat kita itu lupa gitu, lupa dan nggak mawas diri. Nah, saya berharap kawan-kawan bisa saling mengingatkan ya dengan kawan lain, saling support gitu ketika ada kawannya yang eh, menjadi korban, kita bisa menjadi atau memposisikan diri menjadi support system gitu, support system mendukung dia dan membantu dia untuk mencari bantuan dari penyedia-penyedia layanan bantuan. Kalau di UNESA ada SMCC, ada BK, ada Satgas PPIS seperti itu. Oke, Kak Sasa, silakan. Oke, baik rekan-rekan, karena mungkin tidak ada yang bertanya, saya izin membacakan kesimpulan karena banyak sekali poin-poin penting yang telah disampaikan Ibu Putri. Yang pertama tadi adalah kekerasan berbasis gender di kalangan Gen Z bukan hanya masalah individu, tetapi juga produk dari relasi kuasa dan budaya kekerasan yang sudah mengakar di lingkungan kampus. Yang kedua adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO menjadi tantangan serius di era digital ini dengan data menunjukkan peningkatan kasus hingga 14,17% pada tahun 2024. Yang ketiga, Gen Z memiliki karakteristik unik, yakni generasi digital natif yang rentan secara sosial namun juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan melalui platform digital. Yang terakhir, poin terakhir adalah pencegahan dan mitigasi memerlukan pendekatan komprehensif mulai dari edukasi, kesadaran digital hingga partisipasi aktif dalam gerakan anti kekerasan. Baik dengan pemahaman mengenai pemanfaatan sumber daya kampus dari materi pertama dan isu kekerasan berbasis gender dari materi kedua, semoga rekan-rekan sekalian dapat menjalani kehidupan kampus dengan lebih siap dan berkualitas. Baik, izin mengingatkan juga untuk teman-teman yang belum absen mengisi presensi di kolom komentar, bisa segera absen ya teman-teman. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Putri Ulfa Kamalia SPD MPD dan Ibu Putri Aisyah Esos Medcom yang telah memberikan ilmu serta meluangkan waktunya untuk menemani kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Salsabila Maura sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan pada MC yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Salsabila Maura karena telah memandu jalannya materi 1 dan 2 pada webinar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kedua pemateri yang telah membersamai kita pada hari yang berkesan ini. Saya sampaikan terima kasih tentunya kepada mahasiswa baru Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya yang telah mengikuti webinar kali ini dengan penuh semangat. Semoga webinar ini dapat bermanfaat sebagai bekal untuk menjadi mahasiswa yang memiliki ketahanan mental. Saya, Anusya Fitri, selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mari kita tutup webinar hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk teman-teman peserta yang belum mengisi presensi kehadiran bisa diisi presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bu Putri, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. kembali Semua. berikutnya. Terima kasih Bu Bapak Pak dari Ibu tim FEB. BK FPP dan adik-adik Yeay. mahasiswa, terima kasih. Saya izin live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sungguh ku tidak memiliki daya di depan harummu, sungguh terkunci kata yang tertata di depan ragammu. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga? Bayangkan bila kau ajak ku bicara. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga? Bayangkan bila kau ajak ku bicara. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari langit sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau berkenan, biarkan aku di sana.